Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Astuti dari kelas A3 Prodi PGSD. Baik, di sini saya akan membuat video menjawab 5 soal dari tugas UTS dari MK Pedagogi. Nah, baik, langsung saja saya jawab dari pertanyaan 5 soal tersebut. Oke, baik. Jadi pertanyaan yang pertama itu, pada sekitar awal tahun 2021 terdapat berita mengenai seorang siswa SD ditemukan tewas tersangkut sebuah jendela di kelas sekolahnya. Kejadian itu diduga terjadi karena siswa tersebut memanjat lalu terangkut jendela setelah mengambil bukunya yang tertinggal di kelas. Hal semacam ini tentu saja membuat kaget dan menjadi teguran keras bagi para warga sekolah. Nah, menurut pandangan Anda, hal apa saja yang perlu dilakukan serta ditanamkan guru kepada para siswa agar kasus seperti itu tidak terulang lagi? Nah, jadi menurut saya kasus seperti ini tuh benar-benar sangat memprihatinkan, sangat-sangat berbahaya karena sampai menyebabkan siswa itu kehilangan nyawanya. Nah, yang perlu diperhatikan di setiap sekolah itu yang pertama harus sangat-sangat memperhatikan kondisi bangunan sekolahnya, kondisi lingkungan sekolahnya, kondisi kelas-kelas di sekolahnya gitu. Jadi harus sangat-sangat diperhatikan gitu. Kayak misalkan itu tersangkut di jendela. Nah, berarti sekolah itu bisa dengan kasih jendela itu kayak besi jendela itu teralis jendela. Untuk apa? Untuk siswanya itu tidak bisa keluar masuk lewat jendela tersebut gitu. Terus yang kedua itu penjaga sekolah atau satpam atau staf-staf sekolah lah gitu. Sebaiknya kalau misalkan pembelajaran itu sudah selesai dan semua siswa-siswa itu sudah pulang, nah sebaiknya mereka itu mengecek kondisi tiap-tiap kelasnya, mengunci jendela tiap-tiap kelasnya, mengunci pintu tiap kelasnya gitu. Mengecek apakah ada barang yang tertinggal atau tidak gitu di setiap kelasnya gitu. Nah, terus yang terakhir itu guru itu di saat pembelajaran di kelasnya sudah selesai atau siap-siap mau pulang nih, guru itu ngomong dulu gitu, anak-anak cek dulu di sekitar kalian, di kolom meja kalian, apakah ada barang-barang kalian di situ gitu, sambil menjelaskan anak-anak kalau misalkan ada barang yang tertinggal atau apapun itu, kalian bisa langsung ke Pasaptam aja, ngomong aja ke Pasaptam, Pak, kalau misalkan ada barang saya yang tertinggal di kelas gitu, biar Pasaptam yang inisiatif yang ngambilin gitu, yang ngomong ke gurunya kalau misalkan ada siswa yang barangnya tertinggal di kelas gitu. Oke, baik, jadi pertanyaan yang kedua itu, dalam proses pembelajaran guru memiliki banyak peran penting, apa saja peran tersebut dan jelaskan. Nah, memang betul sekali ya, seorang guru itu tentunya memiliki banyak sekali peran pentingnya gitu dalam proses pembelajaran. Nah, yang pertama, peran penting seorang guru itu sebagai fasilitator. Kenapa? Karena guru itu bukan cuma kayak kasih jawaban, kayak kasih materinya aja gitu, atau yang kayak suruh siswanya ikut aja gitu. Jadi guru tuh kayak lebih temen yang nuntun kita supaya kita ini paham, supaya kita ini mengerti maksudnya gimana gitu. Terus yang kedua, sebagai pembimbing. Kenapa? Karena ya guru itu kayak mentor yang kasih arah kita, yang kasih tunjuk jalan belajar kita gitu. Jadi bukan berarti kita itu atau siswa itu tidak boleh salah gitu, tapi seorang guru itu yang kasih bimbingan supaya si siswanya itu bisa berkembangnya ke yang lebih baik lagi gitu. Terus yang terakhir itu sebagai role model. Kenapa? Karena guru itu benar-benar jadi contoh nyata si siswanya gitu. Jadi guru itu bukan cuma kayak ngomong doang, kayak ngejelasin materi doang, tapi dia tuh sebagai role model bagi si siswanya gitu. Kalau misalkan guru itu sikapnya baik, lemah lembut gitu, terus perilakunya sopan atau apa gitu, nah itu otomatis akan ditiru oleh si siswanya. Nah, jadi guru itu harus atau sebaiknya bersikap yang positif, yang bisa bedain mana sekolah, mana luar nih gitu. Kenapa? Karena itu guru itu menjadi role model bagi si siswanya. Nah, soal yang ketiga ini, sebutkan 10 kompetensi pedagogik seorang guru dalam proses pembelajaran dan berikan contoh pengimplementasinya. Nah, jadi 10 pedagogik itu yang pertama, memahami karakter siswa. Kenapa? Karena guru itu harus ngerti muridnya, mana kemampuan si siswanya, terus minat belajarnya itu seperti apa, gaya belajarnya itu seperti apa, kebutuhan masing-masing si siswanya itu apa. Jadi guru itu harus bisa memahami karakter setiap muridnya gitu. Contoh implementasinya, kayak misalkan guru nih ngadain tes dulu gitu, awal dulu, atau ngobrol dulu sama muridnya, buat tahu nih siapa yang cepat paham, siapa yang cepat tanggap gitu, atau sebaliknya siapa yang lelet atau itu yang butuh bimbingan dari kita gitu. Terus yang kedua, menguasai teori belajar. Nah, maksudnya guru itu pahami cara belajar siswa itu berdasarkan teori belajar. Jadi materi yang sulit bisa dijelaskan dengan cara yang gampang dulu gitu, biar dimengerti oleh si siswanya. Jadi guru itu harus bisa menguasai teori belajar sesuai dengan kemampuan si siswanya. Contoh implementasinya, guru ngajarin materi susah, mulai dari materi yang susah, tapi mulainya itu dari hal yang gampang dulu, kasih contoh yang nyata dulu. Nah, baru setelah itu bisa kasih tantangan yang lebih gitu secara bertahap. Terus yang ketiga, mengembangkan kurikulum atau RPP. Nah, guru bisa bikin rencana belajarnya itu lengkap, jelas, ada tujuannya, ada langkah-langkah kegiatannya, ada medianya, dan ada cara menilai siswanya gitu. Contoh implementasinya, guru menyusun RPP sebelum mengajar dengan lengkap, dengan kegiatan-kegiatannya, dengan metode-metodenya, medianya, evaluasinya. Nah, supaya pembelajarannya itu terstruktur gitu. Terus yang selanjutnya, merancang pembelajaran yang mendidik. Nah, maksudnya guru itu bikin kegiatan belajar yang tidak cuma teori saja, tetapi juga harus bisa melatih berpikir, kreativitas, dan keterampilan muridnya gitu. Contoh implementasinya,
guru kasih proyek, misalnya bikin poster tentang energi hemat daya atau eksperimen langsung yang sederhana gitu di kelas, supaya muridnya itu belajarnya sambil praktek, sambil bisa ngelihat hasilnya langsung gitu, konkret gitu. Terus yang selanjutnya melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Nah betul sekali, jadi guru itu mengajarnya harus dengan cara yang melibatkan si siswanya itu aktif, tidak menonton atau cuma ceramah aja gitu. Contoh implementasinya kayak misalkan diskusi kelompok, tanya jawab, role play, kuis, atau permainan edukatif yang bisa bikin muridnya itu kayak partisipasinya gede gitu, karena itu pembelajarannya itu interaktif gitu. Selanjutnya itu memanfaatkan teknologi. Nah jadi seorang guru itu harus benar-benar bisa pakai media digital atau alat teknologi itu untuk mempermudah pembelajaran dan bikin pembelajaran itu lebih menarik. Nah contohnya kayak misalkan pakai aplikasi kuis atau putar video pembelajaran gitu. Terus yang selanjutnya mengembangkan potensi murid. Nah harus menyesuaikan tantangan atau tugas sesuai kemampuan masing-masing muridnya gitu. Jadi supaya semua murid itu berkembangnya bisa secara maksimal gitu. Contoh implementasinya murid, kayak misalkan murid yang cepat paham, nah bisa dikasih tugas tambahan yang lebih menantang gitu. Terus kalau misalkan sebaliknya murid yang masih merasa kesulitan, nah itu bisa diberi bimbingan gitu. Terus yang selanjutnya komunikasi yang baik dan ramah. Nah kayak misalkan contoh implementasinya itu guru itu harus komunikasinya itu harus yang baik. Kayak misalkan kalau bilang wah bagus tapi tinggal sedikit lagi ya dikoreksi ya gitu. Nah itu tuh kritik yang bikin muridnya itu tidak minder gitu. Terus selanjutnya melakukan penilaian yang bervariasi. Nah maksudnya di sini tuh berarti guru harus bisa menilai muridnya itu dari berbagai aspek, bukan cuma dari tes tulis aja gitu. Contohnya nilai murid itu dari proyek, kerja kelompok, portofolio, sikap mereka gitu. Terus yang terakhir refleksi dan perbaikan. Nah tentunya di setiap langkah-langkah atau di setiap apapun itu tentunya terakhir pastinya ada refleksi atau perbaikan. Nah di refleksi dan perbaikan pembelajaran ini contohnya kayak misalkan setelah kelas selesai nih, guru itu catat hal apa saja nih yang hari ini tuh berjalannya dengan baik dan hal apa saja nih yang hari ini tuh kurang atau yang perlu diperbaiki gitu. Lalu dengan itu terus bisa ubah metode atau kegiatannya di pertemuan berikutnya gitu. Oke, soal selanjutnya itu ceritakan pengalaman Anda sebagai siswa atau mahasiswa ketika mengalami langsung penggunaan alat pendidikan non material, misalnya mendapat ganjaran atau penghargaan, nasihat, hukuman atau pembiasaan, serta jelaskan dampaknya terhadap sikap dan perilaku Anda. Nah, saya pernah mengalami langsung di alat pendidikan non material ini waktu saya sekolah di sekolah SMP. Nah, waktu itu saya mendapatkan pujian atas keaktifan belajar saya di kelas, tetapi saya juga mendapatkan teguran atas tulisan saya yang tidak rapi. Nah, guru saya dulu pernah mengatakan kalau misalkan saya ini sudah aktif di kelas, sudah benar-benar aktif di kelas, tetapi saya sangat sayangkan di tulisan kamu yang tidak rapi. Nah, beliau mengatakan seperti itu. Nah, dari omongan situ pas pertama dengar itu langsung kayak down, soalnya itu omongan yang kayak langsung nusuk di hati. Nah, kenapa ngomongnya itu harus di kelas gitu, kan itu pasti didengar ya oleh teman-teman saya. Nah terus dari down situ saya jadi mikir, kalau misalkan berarti kekurangan saya dari sini, berarti ibu itu pengen saya yang kayak gini gitu. Nah dari situ saya mikir kalau misalkan saya itu nggak boleh stuck di sini gitu. Jadi dari omongan itu yang walaupun itu menyakitkan, tapi di situ saya kayak merasa dihargai dan diperhatikan oleh guru saya itu gitu. Soal yang terakhir itu jelaskan pengertian dan sebutkan perbedaan teori behavioristik, kognitif, dan konstruktivistik. Nah yang pertama itu ada teori belajar behavioristik. Nah di teori belajar behavioristik ini menekankan bahwa belajar itu adalah perubahan perilaku yang dapat diamati, yang dapat diukur. Nah tokoh-tokoh di teori ini tuh ada B.F. Skinner, John Watson, dan Ivan Pavlov. Nah dasar di teori ini tuh adalah hubungan stimulus respon yang dimana perilaku individu itu dibentuk melalui penguatan atau hukuman gitu. Nah pemikiran di teori ini tuh adalah bahwa lingkungan itu sangat menentukan perilaku, dan perilaku itu dapat dibentuk melalui pengulangan dan penguatan. Nah konsep penting di teori ini tuh adalah pemberian stimulus dan penguatan untuk membentuk perilaku yang diinginkan. Nah kelemahan di teori ini tuh adalah teori ini tuh mengabaikan proses mental internal dan terlalu fokusnya pada perilaku yang terlihat saja. Nah perbedaan utamanya dari teori yang lain itu fokus pada perubahan perilaku yang dimana guru itu berperan sebagai pengatur dan pemberi penguatan perilaku siswa. Nah terus selanjutnya ada teori belajar kognitif. Nah di teori ini tuh menekankan bahwa belajar itu merupakan proses aktif dalam pikiran, kayak berpikir, memahami, mengingat, dan memecahkan masalah. Nah tokoh di teori ini tuh ada Jean Piaget, Jerome Bruner, dan Robert Gagne. Nah dasar di teori ini tuh adalah proses mental internal. Jadi belajar itu bukan sekedar respon terhadap stimulus, tetapi proses memahami informasi dan membangun pengetahuan di dalam pikiran. Jadi pemikiran di teori ini tuh bahwa siswa itu harus aktif dalam memproses informasi agar terjadi pembelajaran yang bermakna. Nah konsep utama di teori ini tuh ada strategi pengolahan informasi, organisasi pengetahuan, dan pemecahan masalah. Nah kelemahan di teori ini tuh adalah kurangnya
menekankan konteks sosial dan pengamatan atau pengalaman nyata yang dialami siswa. Nah, perbedaan dengan teori lain ini terletak pada fokusnya pada proses berpikir, dengan guru itu berperan sebagai pembimbing pemikiran siswa. Nah, yang terakhir itu ada teori belajar behavioristik. Nah, yang dimana di teori ini tuh berpendapat bahwa belajar itu adalah aktif membangun pengetahuan sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi sosial. Nah, tokoh-tokoh di behavioristik ini ada Lev Vygotsky, Jean Piaget, dan John Dewey. Nah, dasar di teori ini tuh adalah interaksi sosial dan pengalaman nyata yang memungkinkan si siswanya itu membangun maknanya sendiri. Nah, pemikiran di teori ini tuh adalah pengetahuan itu tidak sekadar ditransfer dari guru, tetapi dikonstruksi oleh siswa melalui apa? Melalui eksplorasi, kolaborasi gitu. Nah, konsep penting dalam teori ini tuh ada pembelajaran kontekstual, kolaboratif, aktivitas siswa yang aktif. Nah, kelemahan di teori ini tuh adalah proses pembelajarannya itu yang bisa memakan waktu yang lama dan sulit diukur secara objektif gitu. Terus perbedaan utama di teori ini dengan yang lainnya itu adalah fokusnya pada pembangunan pengetahuan oleh siswanya sendiri, dengan guru yang berperan sebagai fasilitator dan pengalaman belajar gitu.